Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmin ma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan, saya Hermansyah. Saya dibesarkan di kampung yang sangat jauh, jaraknya 500 km dari Pontianak. Dulu waktu saya pertama ke Pontianak itu, sekolah itu pakai motor Bandung yang bisa jalan ke sini itu 3 hari. Nah, saya menempuh pendidikan awal itu di kampung, di Madrasah Ibtidaiyah swasta dan Madrasah Sanawiyah sampai tahun 1989. Lalu kemudian saya melanjutkan pendidikan di Pontianak, di PGIN Pontianak. Saya tamat tahun 1992 sebagai PGA terakhir ya. Nah, dulu kami punya cita-cita keluarga itu bahwa keluarga kami guru ya. Ayah ibu saya itu dua-duanya alhamdulillah tamat SD. Allah yarham, ayah saya itu sudah meninggal 3 tahun yang lalu tamat SD. Ibu saya juga tamat SD. Dengan segala keterbatasan mereka bersungguh-sungguh berjuang memberikan kesempatan kepada kami anak-anaknya untuk belajar ya. Termasuk saya diberikan kesempatan untuk sekolah di Pontianak. Nah, cita-citanya supaya jadi guru itu cepat. Kalau dulu orang yang jadi guru itu kan cepat dapat kerjaan ya. Selesai PGA itu diangkat jadi guru. Nah, ternyata pada masa itu ada perubahan kebijakan pemerintah. Tidak lagi diangkat jadi guru, harus D2. Nah, qadarullah ya kami, karena kakak saya yang paling tua juga sudah selesai dan jadi guru, beliau membantu kedua orang tua kami untuk mensupport kami untuk bisa lanjut sekolah. Nah, sekolah sehingga saya bisa sekolah S1 di IAIN Pontianak, waktu itu masih cabang di Jakarta, dan sebagian memang saya sejak SD sampai perguruan tinggi dapat beasiswa ya, lebih banyak mungkin beasiswa prestasi lah ya, dan beasiswa super smart. Nah, alhamdulillah saya kira itu anugerah pada kami sehingga dapat seperti ini sekarang. Nah, lalu selesai PGA, selesai dari PGA itu kan kuliah di S1 IAIN Pontianak tadi tahun 92 sampai 97 ya. Nah, selesai tahun 97 itu setahun setelahnya langsung diangkat menjadi dosen IAIN Pontianak. Waktu itu tidak langsung IAIN sebenarnya. Jadi angkat menjadi dosen Kementerian Agama yang dipekerjakan di Untan. Jadi saya mengajar lama di Untan, menjadi dosen agama sampai kira-kira tahun 2011 ya. Nah, 2020 2011 lah, 2011 ya. Nah, ya pada zaman itu memang relatif mudah ya, diangkat tidak sulit, alhamdulillah relatif mulus lah sehingga bisa mendapatkan pekerjaan, dan itu di luar ekspektasi kan, karena cita-cita keluarga itu kan hanya jadi guru saja kan. Nah, kemudian setelah itu kami dapat kesempatan untuk melanjutkan S2 ya, tahun 2098 diangkat jadi pegawai, jadi dosen, lalu 2000 lanjut studi di Semarang. Saya menyelesaikan S2 tahun 2002 dan alhamdulillah menjadi lulusan terbaik pada angkatan itu di IAIN Wali Songo Semarang. Dan kemudian tahun 2003 lanjut lagi. Nah, 2002 itu selesai studi saya menikah. Jadi dulu itu tidak berani pacaran karena orang miskin kan. Jadi menikah 2002, kemudian lanjut S3 2003, dan saya sudah punya anak pertama 2003 itu. September 2002 saya menikah, September 2003 itu dapat anak. 2003 lanjut kuliah di Universiti Kebangsaan Malaysia dan alhamdulillah 2006 selesai. Nah, sebenarnya saya kuliah itu hanya 2 tahun ya. Kan di sana itu untuk teorinya hanya 1 tahun. Sebenarnya dia ambil bahasa Melayu wajib ya, 1 tahun, selebihnya riset. Nah, saya
2003 itu masih tinggal di sini, belum ke sana karena riset dulu. Nah, kemudian 2004-2005 baru ke Malaysia. Nah, menulis disertasinya. Alhamdulillah, berkat bimbingan Profesor James Collins, orang Amerika, saya dapat segera selesai. Waktu itu ketika saya semester 4 itu sudah selesai disertasinya. Nah, waktu semester 4 itu, tapi karena peraturan di sana tidak boleh 4 semester, harus 6 semester, maka pimpinan kami, pengarah atau direktur ATMA, tempat saya kuliah di satu unit di Universiti Kebangsaan Malaysia itu, membuat surat permohonan kepada Senat supaya boleh diujikan pada semester keempat. Lalu kemudian semester 4 itu saya diberikan kesempatan untuk submit disertasi supaya diujikan. Lalu kemudian oleh Senat diputuskan saya boleh ujian di semester 5, harus membayar SPP semester 5 tapi separuh saja. Nah, alhamdulillah setelah kemudian setelah semester 5 itu saya ujian. Nah, ujian kemudian ketika saya mengurus ijazah selesai itu ternyata SPP saya semester 5 itu dikembalikan. Ya, jadi saya praktis hanya membayar 4 semester saja, dan memang waktu itu dari Indonesia saya tidak mendapatkan beasiswa mandiri. Karena itu saya sempat bekerja di hotel begitu sampai kemudian saya menjadi RA, Research Assistant dari profesor saya, itu yang membantu betul sehingga saya dapat biaya kuliah saya di sana. Karena mengingat gaji saya itu untuk istri dan anak saya di Pontianak kan. Alhamdulillah dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama saya dapat menyelesaikan studi. Nah, kemudian kembali ke Pontianak, agak berbeda dengan teman-teman yang lain ya. Mereka pulang ke Pontianak S2, bahkan mungkin masih S1 pada zaman itu boleh menjabat kan. Saya tidak ada jabatan sampai tahun lama ya, 2010 ya. Nah, saya diangkat menjadi wakil ketua. Ketika itu sudah beralih dari Stein menjadi YN kan, menjadi wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan. Saya kira ini memberikan pengalaman yang berharga bagi saya untuk mengetahui seluk-beluk kehidupan kemahasiswaan. Pengalaman yang panjang. Pada saat itu bahkan ada ya biasalah pemilihan senat ya, BEM waktu itu ada yang bawa-bawa kayu misalnya, saya menyelesaikannya, dan alhamdulillah saya kira saya mengerti betul dinamika mereka, bagaimana kehidupan aktivis mahasiswa. Lalu kemudian setelah itu beralih status ya, Stein menjadi YN, saya kemudian diangkat menjadi wakil rektor bidang akademik dan pengembangan lembaga. Itu juga memberikan pengalaman yang berharga sekali sehingga saya mengerti soal bagaimana apa yang harus dilakukan di bidang akademik. Nah, sekarang alhamdulillah saya dipercayakan sejak tahun 2022 sampai sekarang menjadi dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan itu membuat saya mengerti bagaimana ujung tombak dari perguruan tinggi mengelola beberapa prodi, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh prodi untuk mencapai taraf yang diinginkan oleh sebuah perguruan tinggi. Ya, sekarang karena rezim akreditasi, untuk mengukur kemajuan sebuah perguruan tinggi tentu melalui akreditasi. Nah, alhamdulillah kami selama di EPTIK itu pertama mampu mempertahankan prodi unggul ya yang sebelumnya sudah habis masanya, yaitu pendidikan agama Islam, dan terakhir alhamdulillah kami bisa nambah satu lagi prodi unggul di pendidikan Islam anak usia dini. Saya kira itu latar belakang saya secara pribadi. Saya memiliki 4 orang anak. Ya, anak pertama sudah selesai dari Universiti Malaysia Sarawak. Kakak yang tertua itu bernama Najma Rahmi Sophia. Dia desainer, bekerja secara mandiri. Lalu kemudian yang nomor 2 Ruzbihan Afdal Hanif, itu sedang menempuh pendidikan juga di Unimas. Dia sekarang menjadi ketua Persatuan Pelajar Indonesia Sarawak. Alhamdulillah dia aktif beberapa kali ikut pertemuan pelajar. Nanti awal Juli dapat summer di National University of Singapore.
Itu yang nomor 2, mengambil program studi komunikasi. Yang ketiga, anak kami di Pondok Pesantren Sulaimania, cabang Turki, Pondok Penghafal Quran. Lalu yang keempat itu sedang kelas 3 SD Al-Mukhlisun. Itu kira-kira latar belakang keluarga saya. Oh, istri saya yang belum ya. Itu saya harus mengenalkan istri. Istri saya itu bernama Puspita Yusfar. Sekarang sedang haji, jadi saya sedang jadi bujang lokal gitu kan. Sebentar lagi insya Allah kembali. Dan mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan beliau mendapatkan hajah yang mabrurah gitu, hajinya mabrur gitu kan. Mohon doa semuanya. Apa visi besar dan misi utama yang akan Bapak jalankan selama 4 tahun ke depan? Ya. Sebelum kita berbicara tentang visi dan misi, saya ingin menyampaikan tentang apa kondisi kita ya IAIN Pontianak itu. Pertama bahwa ya secara global tentu kita sedang berada dalam kondisi dunia yang sedang berubah ya. Semua serba internet, semua serba digital, itu satu tantangan sekaligus peluang bagi kita untuk dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan institusi ini. Yang kedua, kita secara geografis ya berada pada satu posisi yang strategis ya. Kita di provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan dekat dengan Brunei ya. Saya kira ini juga memberikan peluang yang sangat besar bagi kita untuk kerjasama dan seterusnya. Lalu kemudian kita juga menjadi provinsi yang menjadi penyangga IKN. Sekiranya nanti ibu kota pindah ke IKN, saya kira ini akan memberikan peluang yang besar bagi kita untuk membuka program studi yang sesuai untuk perkembangan ibu kota negara kita. Nah, kemudian dari aspek kedaerahan, saya kira kita juga dihadapkan pada tantangan yang kita juga harus membantu pemerintah daerah kita ya. Di mana IPM Kalimantan Barat ini memang agak memprihatinkan ya. Kita tahu bahwa IPM kita sekarang memang sudah agak pada level menengah ya, 72,09 ya. Tapi masih di bawah rata-rata nasional yang sudah pada sampai tahap 75,90 dan terendah se-Kalimantan. Ini juga satu yang memprihatinkan kita, dan kita berada di urutan ke-31 dari 38 provinsi. Ini agak memprihatinkan. Tentu keberadaan IAIN itu harus memberikan sumbangsi terhadap daerah ya. Lalu kemudian dari sudut kelembagaan IAIN Pontianak sekarang kita punya 25 program studi kan. Lalu kemudian yang terdiri dari 1 program studi doktor, 4 magister dan 20 program sarjana ya. Lalu kita baru punya 7 prodi unggul atau hanya 28% ya. Lalu kemudian kita punya 256 dosen aktif ya, yang 42,9%-nya lektor, 31,2 asisten ahli, kemudian 15,8 itu lektor kepala dan 7% guru besar. Nah, ini juga merupakan tantangan yang besar bagi kita karena untuk kepentingan akreditasi lektor kepala dan guru besar itu sangat mendongkrak akreditasi kita. Nah, lalu kemudian dari sudut reputasi internasional kita berada pada 7.811 peringkat webometrik dunia ya, lalu kemudian 2.771 Asia, dan Indonesia kita berada pada level 228. Nah, ini tentu mengingat sejarah kita pernah menjadi 5 besar PTKN, ini tentu harus kita kejar lagi ya. Kita sangat jauh sekarang pada level 228 nasional. Nah, kemudian juga kita dalam konteks itu tentu memerlukan reputasi dalam konteks digital dan publikasi. Nah, karena itu selain itu juga dari sudut keberadaan kampus kita ya, lahan kita sangat terbatas. Lalu kalau kita di pertemuan nasional itu selalu semacam diingatkan oleh teman-teman dari universitas lain ya, kok tanahnya luas tapi kok kampus kita itu kecil gitu kan.
Nah, ini mungkin kita harus, kalau mengandalkan pembelian saya kira ini berat ya. Kita harus memang bersama-sama dengan pemerintah daerah, karena keberadaan kita sebenarnya sangat menopang kemajuan daerah. Nah, karena itu komunikasi dengan pemerintah daerah itu harus baik ya. Nah karena itu saya atau kami punya visi sederhana, bunyinya gitu, cukup 3 kata. Visinya berbunyi, IAIN Pontianak mesra, mustika, dan berjaya. Nah, mesra itu maksudnya dia lebih dari sekedar inklusif ya, bahwa kita tahu Kalimantan Barat ini sangat beragam, dan orang Kalimantan sebagai orang asal Kalimantan Barat khususnya Melayu dan Dayak itu sangat terbuka terhadap orang lain, pihak luar. Nah, karena itu visi ini kami turunkan dalam visi dalam bentuk mesra, artinya kita akan menjadi pemimpin yang humanis dan menekankan akademik ya, bahwa kita punya potensi yang banyak. Kita tahu bahwa warga ini beragam dari berbagai latar belakang ya, suku ya, bahasa, daerah ya, tidak semua sivitas akademika ini berasal dari Kalimantan Barat, bahkan justru mungkin banyak ya kalau dari sudut presentase yang tidak berasal dari Kalimantan Barat. Nah, karena itu kita membangunnya harus bersama-sama ya. Ini karena itu kebersamaan itu saya kira menjadi kunci utama untuk membawa lembaga besar ini ke arah yang lebih baik ya. Lalu yang kedua, mustika. Mustika itu adalah permata ya. Nah, kayak kita ingin menjadikan ilmu ini sebagai panglima ya, permata ilmu, tapi sekaligus kasih sayang dan kebijaksanaan. Tidak cukup berilmu saja, tapi orang itu harus punya adab ya, punya integritas gitu kan, itu yang penting. Lalu yang ketiga, berjaya. Nah, berjaya ini konotasinya unggul, ulung ya, sesuai dengan visi kita, bahwa tentu kita tidak cukup baik hubungan sesama, tidak cukup bijaksana, tapi kita juga harus menunjukkan keunggulan yang terukur ya, yang terukur. Nah, karena itu maka visi tadi diturunkan menjadi beberapa misi ya. Tidaknya saya punya 6 misi. Pertama, transformasi kelembagaan ya, saya kira sudah wajib ya, dan saya kira terima kasih kepada kepemimpinan sebelumnya. Kita sudah di ujung ya, insya Allah tidak lama lagi kita akan beralih menjadi UIN, dan itu harus kita sambut dengan gembira. Tetapi tidak cukup beralih status saja, bahwa kita harus merawat, membesarkan status itu, tidak hanya menjadi nama, tapi juga harus berisi sesuatu yang sesuai dengan namanya. Nah, karena itu untuk mewujudkan misi ini, kita ingin mengarahkan institusi ini pada level unggul. Ya, hari ini kita masih baik sekali ya secara institusi. Begitu juga beberapa program studi, baru tadi saya sudah menyebut baru 7 program studi unggul ya. Kita berharap ya minimal 40-50% ya, dari 28% sekarang unggul, dan tentu nanti diarahkan secara serius bahwa kita menyusun menggunakan matrik ya, program sesuai dengan kriteria unggul ya. Karena itu saya selalu menyebut ini kan bukan benda gaib ya, dia ada benda nyata yang bisa dilihat, bisa diukur ya. Apa yang menjadi kekuatan kita hari ini dan apa yang menjadi kelemahan itu harus kita kelola secara baik ya. Kita tahu kelemahan kita misalnya dalam aspek tertentu, itu harus segera kita perbaiki. Nah, begitu juga dengan kualifikasi dosen ya. Kita berharap ya semua dosen kita S3 ya. Lalu meningkat kualifikasinya, pangkat fungsionalnya menuju lektor kepala dan guru besar. Itu sudah wajib, karena itu menjadi syarat kita untuk unggul baik program studi maupun institusinya. Tentu harus disupport ya. Dalam konteks itu misalnya ini nanti berkaitan dengan riset misi yang kedua, riset unggulan, bahwa dosen-dosen kita itu harus difasilitasi dengan penelitian, pengabdian masyarakat. Dulu ketika kami mendapat amanah menjadi wakil rektor bidang akademik dan pengembangan lembaga, kami membuat program semua dosen itu diberikan kesempatan untuk meneliti dan mempublikasikan karya mereka.
Karena dalam borang akreditasi itu indeksnya angka per dosen untuk penelitian. Nah, karena itu harus ada penelitian yang memberikan kesempatan kepada dosen untuk menyelesaikan kewajiban atau menunaikan kewajiban dharma kedua, dharma penelitian, itu harus difasilitasi oleh lembaga, sehingga semua dosen mendapatkan penelitian. Nah, selain penelitian yang besar yang bersifat kompetitif. Nah, saya kira ini menjadi syarat ya, menjadi syarat, dan itu mutlak harus diberikan, termasuk pengabdian pada masyarakat. Selama ini kan kita baru memenuhi kewajiban atau memfasilitasi dosen-dosen dalam dharma pendidikan dan pengajaran saja. Belum semua dosen berkesempatan untuk mendapatkan hibah penelitian dari YN. Selama ini dikompetisikan. Nah, kecuali dulu seperti yang saya sebutkan, pada masa kami setidaknya seingat saya 2 tahun berturut-turut diberikan kesempatan kepada dosen untuk yang mau untuk meneliti. Tentu ada kriterianya kan, ada pagar-pagarnya, ada batasan-batasannya supaya tidak asal-asalan ya. Meskipun diberikan kepada semuanya, tapi ada koridor sehingga kita dapat menjaga ya dengan rambu-rambu supaya berkualitas. Lalu kemudian nah, berkaitan dengan itu tentu publikasi kan, kita juga bantu publikasi, termasuk nanti kita meningkatkan akreditasi jurnal-jurnal kita. Hari ini kita punya 1 Scopus ya dan 1 Sinta 1. Nah, selebihnya Sinta 3, Sinta 4. Nah, tentu ke depan harus meningkat. Ya, minimal misalnya 4 jurnal kita terindeks Scopus misalnya. Walaupun memang untuk menjadi jurnal yang baik itu nanti kesempatan bagi penulis-penulis di dalam itu tidak banyak. Kenapa? Kan itu menjadi syarat. Kalau banyak penulis dalam itu justru akan menurunkan akreditasinya. Tapi itu juga bagian dari reputasi akademik sebuah institusi. Nah, lalu kemudian yang ketiga, misinya adalah Smart Campus. Saya kira ini sudah lama digaungkan oleh rektor kita ya. Hanya saja memang seperti kita saksikan hari ini belum semuanya smooth berjalannya. Misalnya e-office kita belum berjalan secara baik. Yang sederhana, yang lain misalnya kewajiban untuk memberikan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah itu sampai hari ini belum. Nah, saya kira yang begini kan dasar ya, harus segera terpenuhi, dan itu harus dalam berbentuk aplikasi dan dikenalkan kepada mahasiswa sejak mereka masuk, sehingga mereka bisa upload apa yang menjadi prestasi mereka yang bisa dimasukkan ke dalam SKPI. Nah, lalu kami di Eptik misalnya sudah memulai hari ini untuk layanan surat keterangan SKL, surat keterangan lulus itu model ACC mulai dari Kabak, kemudian Wadek 1 dan Dekan itu asal buka itu klik. Tidak perlu 2 menit, 3 menit, detik saja ukurannya. Dan itu sudah kami buat secara mandiri dan tanpa biaya. Saya lihat teman-teman di YN ini banyak keahlian, hanya kita perlu support saja. Dan ini harus menjadi milik semua. Ini sekarang kan baru Eptik saja. Jadi hari ini misalnya untuk SKL di Eptik itu bisa di-tracking. Misalnya mengajukan hari ini sedang di mana prosesnya. Kalau misalnya lamanya di Kabak itu kelihatan, atau di Wadek atau bahkan di Dekan akan kelihatan di mana nyangkutnya. Karena sebenarnya untuk ACC-nya sebentar saja, hanya perlu detik saja waktunya. Dan itu kita harapkan nanti itu menjadi model pelayanan di YN untuk semua hal, bukan hanya untuk SKL, tapi untuk semua, termasuk ijazah misalnya. Oke. Lalu yang berikutnya, misi kami yang berikut adalah pendidikan integratif ya. Bagaimana menghubungkan ilmu keislaman dengan sains dan teknologi serta kebutuhan pembangunan nasional. Nah, ini penting, saya kira kalau sudah bertransformasi menjadi UIN ya, kita memang harus membuka prodi-prodi yang umum ya, tapi harus ada integrasi sebagai distingsi perbedaan kita terhadap prodi-prodi lain. Jadi mungkin bentuknya tidak lagi menempelkan ayat-ayat misalnya dalam, tapi harus ada kajian yang serius. Misalnya
berangkat dari ayat Al-Quran, tapi melahirkan produk pengetahuan misalnya. Itu yang bagaimana misalnya meneliti ayat dan hadis, tetapi kemudian pendekatannya menggunakan sains untuk melahirkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Nah, kita juga mungkin sekarang problem ekonomi hijau ya. Sekarang ekonomi pembangunan kita itu dalam batas-batas tertentu merusak ya. Nah, karena itu saya kira nanti YN juga harus berkontribusi dalam menjaga bumi ini ya dengan ekonomi hijau ya. Tentu teman-teman yang ahli di bidang itu kita harapkan bahkan mungkin membuka pusat studi green economy misalnya. Nah, berbasis syariah dan seterusnya. Nah, lalu ya selain itu mungkin ya dunia sekarang kan ada AI, ada data science, itu penting ya. Tapi kalau kita juga akan melihat di tempat lain ya seperti apa, tentu karena kita sekarang zamannya tidak kompetitif ya, tapi beriring jalan, maka kita tidak perlu menjadi kompetitor yang lain. Maka kita mengambil peluang yang belum diambil oleh pihak lain ya. Kita punya mitra di Pontianak ini misalnya yang besar, ada Untan ya, ada Universitas Muhammadiyah, ada OSO, ada Universitas Pancabakti ya, dan lain-lain kira. Nah, kemudian yang kelima yang saya sudah sebut di awal tadi bahwa kita berbatasan dengan negara tetangga, ada internasionalisasi. Nah, hari ini memang kita diuntungkan sebenarnya secara geografis yang berdekatan dengan Malaysia dan Brunei, kita diberikan kesempatan untuk atau mempunyai peluang untuk kerjasama lebih jauh. Nah, saya membayangkan nanti akan ada misalnya twin degree, ada gelar apa ganda ya, gelar yang kembar. Misalnya dari Fakultas Tarbiyah atau Fakultas Ekonomi ambil ekonomi di sini, tapi dapat juga gelar ekonomi dari Universitas Sarawak. Dan kami sudah merintis itu, jadi sudah ada perbincangan ya dengan pimpinan di sana dan itu sangat memungkinkan. Selain apa yang sudah dilakukan selama ini, pergerakan dosen ya, student mobility, ada lecturer mobility ya, nanti mungkin ada visiting professor ya, dan itu mutlak saya kira. Dan sebagiannya tidak harus secara fisik ya, bisa juga di online ya, karena itu sudah dimudahkan. Dan pihak sana saya lihat menangkap ini dengan sangat baik ya. Hari ini kan baru kita yang belajar di sana kan, suatu saat mereka juga harus belajar di sini. Oke. Lalu kemudian yang terakhir kontribusi IPM Kalbar ya. Nah, kita saya kira mungkin harus bertemu dengan pemerintah daerah ya, serius membicarakan apa yang dapat kita sumbangkan untuk kemajuan Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat yang bisa kita intervensi, terutama di bidang pendidikan dan kemudian kesehatan mungkin tidak secara langsung, tapi kita memberikan advokasi, misalnya tentang stunting, begitu kan? Itu dapat kita lakukan dalam konteks advokasinya. Nah, lalu yang lain misalnya soal pendidikan itu jelas bidang kita. Nah, maka kita bisa menyusun strategi melalui penelitian, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan mungkin dengan BPS kita bertanya, komunikasi dengan Badan Pusat Statistik sebenarnya titik lemah dari IPM Kalbar itu seperti apa dan bagaimana percepatan yang dapat diintervensi oleh IAIN Pontianak. Saya kira itu yang menjadi obsesi mimpi kami sekiranya takdir Allah berkenan untuk memberikan amanah sebagai rektor IAIN Pontianak. Bagaimana strategi dan langkah konkret Bapak untuk mewujudkan transformasi kelembagaan dari IAIN menjadi UIN Pontianak? Ya, saya kira itu kan tinggal selangkah lagi ya. Problem kita mungkin tanah gitu kan. Tanah satu sudah ada pembelian yang hanya sertifikasinya kan. Jadi itu saya kira percepatan. Itu soal komunikasi saja kan. Yang kedua sekiranya masih kurang, tidak ada cara lain kita komunikasi dengan pemerintah daerah ya. Atau kalaupun
kita mencari lahan baru, lahan yang relatif murah gitu, tidak terlalu menggerus anggaran ya, tetapi mencukupi untuk pemenuhan minimal ya, kewajiban minimal atau syarat minimal untuk menjadi YN. Jadi kira itu yang dapat dilakukan dalam konteks itu, karena ya, saya kira syarat lain sudah terpenuhi, soal jumlah prodi kita yang unggul ya, jumlah guru besar itu sudah terpenuhi syarat, dan tinggal insya Allah saya kira ke depan itu ya tinggal selangkah lagi di ujung telur lah, kira-kira begitu kan, kita optimis. Apa program unggulan Bapak untuk meningkatkan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi? Pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Ya, dalam konteks pendidikan ini kan begini, pertama dalam konteks hari ini kan kita sudah terbiasa ya menggunakan hybrid learning ya, pembelajaran gabungan antara online dengan offline, dan ini kita sempurnakan ya. Hari ini kita punya masalah, misalnya hari ini masih sering web kita terganggu kan oleh slot gacor gitu. Kenapa? Karena kita tidak punya firewall. Itu wajib. Sekarang kan dunianya sudah dunia cyber, sudah dunia web gitu kan. Kita mau promosi, mau buka, tunjukkan pada orang kalau Anda mau lihat YN, lihat web ini. Nah, sekarang buka tiba-tiba slot gacor yang muncul kan. Jadi itu tidak sejalan dengan semangat kita yang menjadikan kampus ini smart city kan, smart kampus kan. Jadi saya kira kita prioritas itu, dan itu digunakan untuk pembelajaran ya. Kita sudah punya sarana sebenarnya di kelas, kita sudah punya dashboard yang sangat canggih ya, sangat canggih. Dan itu kita optimalkan pemanfaatannya. Nah, hari ini masih ada teman-teman yang masih menulis di papan tulis. Sebenarnya dengan dashboard kita sudah tidak perlu lagi papan tulis gitu. Kita optimalkan itu. Nah, mungkin perlu sosialisasi dan mungkin sedikit pelatihan lah pada teman-teman untuk itu kan, supaya dapat mengupdate diri kan. Nah, saya kira itu yang dari sudut sarananya. Dari sudut substansinya, saya kira kita akan menggalakkan lagi diskusi. Hari ini alhamdulillah atas inisiatif LP2M Pasca sudah ada diskusi yang mulai hidup ya. Kalau kita bandingkan ya teman-teman yang di kemarin yang belajar di seberang ya di Unimas itu melihat bahwa setiap hari ada diskusi akademiknya kan, dan itu harus kita hidupkan kan, suasana akademik itu harus hidup, baik bersifat langsung maupun virtual atau online, dan itu sangat mudah sekarang, dari narasumber dari manapun mudah, dan teman-teman kan lulusannya dari macam-macam kan, dari dalam negeri, luar negeri, jaringan kita manfaatkan semuanya. Nah, saya kira itu untuk meningkatkan kualitas akademik, mutu pembelajaran kita. Lalu dari sudut penelitian ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita pertama dari sudut pemerataannya. Nah, kenapa? Karena ini tuntut akreditasi. Kita memastikan semua dosen dapat penelitian ya dengan angka yang wajar, nilai yang wajar, dan kemudian ada penelitian yang bersifat kompetitif yang memang kita unggulkan untuk bisa diterbitkan di jurnal-jurnal atau lembaga-lembaga publikasi yang bereputasi tinggi. Nah, ini saya kira reputasi akademik sebuah perguruan tinggi kan dilihat dari itu. Maka kita support lah dosen-dosen yang menulis di Scopus ya dan seterusnya. Nanti ya kita buat penghargaan lah. Kalau kita belum bisa sepenuhnya membiayai karena mungkin ada yang mahal, kita buat standar, misalnya kalau Scopus Q1 dapat berapa begitu kan, ya itu tergantung kemampuan keuangan kita dan harus disupport, tidak bisa dibiarkan, ya harus diberikan insentif yang cukup ya, yang memadai sehingga teman-teman semangat untuk berkarya ya, untuk berkarya. Nah, begitu juga bagi yang belum berkarya, ya kita bimbing kan, kita bina supaya semuanya bersemangat ya. Mungkin kita hidupkan misalnya rumpun dosen gitu, rumpun mata kuliah, rumpun ilmu, ada yang digendong, ada yang menggendong begitu kan, karena sebagian orang mungkin setelah menjadi dosen banyak sibuk administrasinya, masih perlu diajak-ajak, dilatih begitu kan, supaya kita maju bersama-sama gitu, karena lembaga ini tidak bisa
orang tertentu saja maju, satu publikasinya banyak sekali gitu kan karena dia rajin, kreatif, tapi yang lain ditinggal. Tidak boleh begitu. Lembaga ini harus mengajak bersama-sama, semuanya harus maju, ya, semuanya harus maju. Nah, begitu juga dengan pengabdian masyarakat. Nah, kita harus perluas ya. Hari ini ya minimal satu prodi ada satu, setiap tahun itu ada satu pengabdian masyarakat berbasis prodi. Nah, supaya pengabdian itu memang berbasis ilmu, tidak sesuai dengan apa yang bidang ilmu yang kita kembangkan di IAIN Pontianak. Nah, dengan begitu satu kehadiran kita itu akan dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua, ya untuk kepentingan kita, kepentingan akreditasi dia sangat bermanfaat. Ya, semua dosen pun terlibat. Jadi semua dosen itu bekerja, melakukan sesuatu apa yang mereka harusnya lakukan. Kenapa? Karena kita fasilitasi. Nah, begitu. Bagaimana strategi Bapak dalam meningkatkan animo dan minat calon mahasiswa untuk kuliah di IAIN Pontianak di tengah persaingan PTKIN dan PTS? Ya, saya sih tidak melihat persaingan ya. Kita punya keunggulan kan, punya keunggulan. Kalau kita lihat alumni kita, hampir tidak ada yang nganggur ya, walaupun bidang kerjanya tidak selalu sesuai dengan bidang ilmu mereka kan. Nah, saya kira satu penguatan kepada tadi kalau kita kuat di ketiga bidang itu pasti akan melahirkan alumni yang kuat. Nah, lalu promosi ya, promosi itu harus digencarkan. Tadi memang itu yang saya sudah sebut tadi. Kalau kita mau promosi, bilang lihat web kita masih kayak begitu kan. Nah, saya kira ini harus dikembangkan serius betul gitu kan, harus serius betul untuk dikembangkan supaya orang, karena sekarang wajah kampus itu tidak lagi sebenarnya fisik ini. Orang lihat kalau saya saja lihat reputasi kampus itu, saya lihat web saja. Kalau web baik, saya dapat pastikan kampusnya bagus. Itu aja sederhana. Jadi web bagus, kampusnya pasti bagus. Itu paling mudah melihat sekarang. Tapi kalau web waktu dibuka langsung short gacor, udahlah, itu tanda sebenarnya. Tanda itu. Jadi itu diantaranya. Lalu kemudian untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa, saya membayangkan gini, kita nanti menyiapkan yang saya sebut, bukan saya sebut, ada istilah micro credential. Itu semacam pelatihan singkat yang mereka bisa akses secara online. Nanti setelah itu mereka dapat sertifikat. Ya misalnya mereka berepet pajak, misalnya di teman-teman di PB misalnya kan punya pelatihan tertentu misalnya. Itu singkat ya, online kita bekerja sama atau membeli terhubung dengan lembaga-lembaga kursus yang menyediakan itu micro credential. Bahkan saya tahu di tempat tertentu bahkan ada menyediakan 7.000 jenis micro credential di satu kampus. Bayangkan betapa banyaknya pilihan ya bagi mahasiswa yang mau belajar secara mandiri, diakses sendiri, nanti setelah selesai dia dapat sertifikatnya dan itu dia bisa pakai untuk di luar. Jadi sambil menunggu misalnya pekerjaan ideal seperti latar belakangnya, dia bisa memanfaatkan sertifikat keahlian itu untuk bekerja di bidang yang sangat dia minati. Itu saya membayangkan begitu. Jadi mahasiswa itu sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, daripada dia kalau misalnya dia ke kafe main game, sekarang dia ke kafe dia kursus micro credential yang disediakan oleh kampus secara gratis gitu kan. Yang itu kemudian menambah keahlian yang bersangkutan. Oke, saya yakin bahwa teman-teman yang daftar di periode ini semuanya punya niat yang kuat untuk memajukan institusi ini. Karena itu mari kita bersama-sama ya membangun kampus ini, siapapun nanti yang terpilih ya kita dukung karena kita lah menjadi orang yang mendapatkan amanah untuk menjaga merawat institusi ini. Kemarin saya dalam rangka tahun Hijriah menulis di Kompas. Judulnya Hijrah dari Keramaian. Selama ini kan kita selalu mengatakan bahwa atau kita lebih tertarik pada hal-hal besar. Ya. Tidak banyak orang tertarik untuk merawat sesuatu yang sudah ada. Padahal misalnya sekolah itu menjadi maju karena ada guru-guru yang setiap hari datang ke sekolah kan gitu kan. Pengetahuan
hidup karena ada orang yang merawat arsip, ada orang yang merawat pengetahuan. Kewarasan suatu bangsa itu karena ada orang yang merawat akal sehat. Nah, jadi itu penting saya kira. Maka mari kita sama-sama rawat kampus ini, tentu dengan inovasi, ya, sesuatu yang buruk itu kita tinggalkan, kita ambil yang lebih baik, ya. Kalau ya saya dulu S2 pernah belajar tentang tasawuf, itu kan ada tiga tingkatan itu. Pertama itu takhalli katanya, bersih-bersih dulu gitu kan, bersih diri dari mental yang malas, mental yang disuruh-suruh, atau tadi di upacara Pak Karo bilang mental cari muka gitu kan. Nah, itu dibersihkan dulu. Nah, setelah itu baru kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat atau tahalli. Nah, setelah itu baru kemudian tajalli. Setelah kalau kita sudah membersihkan diri, sudah melakukan yang bermanfaat, insya Allah dapat sesuatu dari apa yang kita usahakan. Katanya kan ikhtiar itu tidak mengkhianati, atau hasil itu tidak mengkhianati ikhtiar kan. Nah, insya Allah mari kita melakukan yang terbaik untuk kampus ini. Kampus ini milik kita bersama, bukan milik orang tertentu. Mari kita jaga, kita rawat kampus ini bersama-sama untuk kemajuan umat dan bangsa insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan. Nah, sekiranya suatu saat kami dapat amanah, mohon masukan, kritik, saran secara konstruktif untuk kebaikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.